Perkenalkan, nama saya Jumeti Nanda dari Ilmu Hubungan Internasional Universitas Melawarman. Jadi di sini saya akan membawa tentang isu-isu global dengan judul dampak pertambangan batubara terhadap lingkungan. Pertambangan sangat erat kaitannya dengan energi. Di sini saya akan menggunakan tentang konsep keamanan energi. Keamanan energi atau energy security merupakan salah satu bentuk cabang dari isu-isu keamanan atau security studies. Ini dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Ibu Unis Sagena dan Pak Hashim. Menurut beliau, isu keamanan energi awalnya tidak begitu diperhatikan keberadaannya, namun lambat laun menjadi isu yang sangat penting untuk dikaji dalam ilmu hubungan internasional. Menurut Ibu Unis dan Pak Hashim, secara global bahan bakar minyak gas batu bara sejak lama telah menjadi perhatian dunia, utamanya di negara-negara industri barat terlebih dahulu yang telah mengalami periode industrialisasi besar-besaran. Berbicara tentang energi, maka kita akan sangat berkaitan dengan pertambangan. Di sini di Indonesia kita akan melihat bagaimana pertambangan batu bara dapat dilaksanakan oleh korporasi-korporasi maupun pemerintah. Dan lebih dalam kita akan melihat bagaimana proses aktivitas pertambangan yang terjadi di Kalimantan dan secara khusus di Kalimantan Timur. Berbicara tentang pertambangan, maka perlu kita mengetahui apa itu pertambangan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Dan juga pertambangan adalah salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi. Saat kita mendengar kata pertambangan, mungkin sebagian besar dari kita terbayang dengan pulau besar yang bernama Kalimantan. Kalimantan merupakan pulau dengan sumber daya batu bara terbesar di Indonesia. Berbicara tentang pertambangan, tentu saja kita akan mengacu pada korporasi yang mengolah sumber daya tersebut menjadi pundi-pundi miliar yang dapat dimanfaatkan oleh negara Indonesia, terkhusus bagi Kalimantan. Aktivitas pertambangan batu bara di Kalimantan banyak dilakukan oleh korporasi-korporasi besar maupun yang kecil. Nah, di sini kita akan mengulas lebih dalam tentang korporasi apa saja yang banyak memproduksi batu bara dalam per tahunnya. Di tangga pertama ada KPC atau Kaltim Prima Coal dengan produksi per tahun 2019 sebanyak 50 juta ton dan setiap harinya mengirimkan batu bara ke India sebanyak 20,5%, Cina 15%, Jepang 9,5%, Filipina 5,6%, dan di Indonesia sendiri sebanyak 28,5%, dan sisanya dikirimkan ke luar negeri yaitu Malaysia, Taiwan, Thailand, Korea, Italia, Brunei Darussalam, dan Pakistan. Kemudian yang kedua ada Adora Indonesia, dikutip dari konten.co.id. Volume penjualan atau produksi Adaro per tahun 2019 sebanyak 44,66 juta ton dengan pendapatan sebanyak 2,65 miliar US dollar. Di posisi ketiga ada Berau Coal. Dikutip dari konten.co.id Jakarta, Kepala Divisi Pemasaran Berau Coal Surya Perdana mengatakan bahwa di tahun 2019 lalu Berau Coal mampu membukukan penjualan batu bara sebanyak 33 juta ton. Dari jumlah tersebut 6,9 juta ton diantaranya ditujukan ke India dan 16,9% juta ton batu bara ke Cina. Yang keempat yaitu Kideco Jaya Agung. Dikutip dari Business.com, produksi Kideco per tahun 2020 sebesar 33 juta ton dengan inisial budget sebesar 29
juta ton dengan target produksi pada tahun 2021 sebesar 31,4 juta ton. Itulah sejumlah korporasi yang telah mengelola batu bara di Kalimantan yang kemudian dapat dimanfaatkan baik di dalam negara Indonesia maupun yang akan dikirimkan ke luar negeri. Terlepas dari bagaimana kita melihat korporasi tersebut bekerja, maka kita akan melihat bagaimana dampak dari pertambangan yang ada di Kalimantan. Pertambangan batu bara di Kalimantan memberikan dampak negatif secara langsung maupun tidak langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat setempat. Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM, Kaltim Pradharma Rupa mengatakan bahwa lubang bekas tambang di Kalimantan Timur khususnya terus memakan korban dalam waktu 7 tahun terakhir. Jumlahnya mencapai 32 jiwa dan 27 diantaranya adalah anak-anak dan tercatat secara nasional sebanyak 115 jiwa. Adapun dampak lain dari aktivitas pertambangan batu bara ini yaitu pencemaran air, banjir, menjadi rentan terjadi dan di Kalimantan telah banyak kehilangan organ vital penghasil oksigen terbesar di dunia akibat pertambangan batu bara. Pertambangan batu bara di Kalimantan Timur menyisakan ratusan lubang bekas tambang yang tidak direklamasi. Adapun dampak lain dari pertambangan yaitu korupsi, hutan gundul, korban jiwa, perubahan bentang alam, keringnya lahan pertanian, krisis air dan kerusakan tanah.